I just had to let you know you're. Dalam statistika penelitian, analisis regresi menjadi salah satu metode penting untuk mengetahui hubungan antar variabel. Kelompok 10 akan menjelaskan konsep dasar tujuan, rumus, hingga contoh penerapan analisis regresi dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10. Saya David. Saya Fitri. Saya Riyad. Dan saya Dinda. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang analisis regresi dalam statistika penelitian bersama anggota kelompok kami. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan manfaat analisis regresi dalam berbagai bidang. Semoga presentasi kami dapat membantu teman-teman memahami materi dengan lebih mudah. Statistika penelitian digunakan untuk mengolah dan menganalisis data agar menghasilkan informasi yang bermanfaat. Salah satu metode yang sering digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi. Analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Tujuan analisis regresi adalah untuk mengetahui apakah suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya, serta memprediksi nilai di masa depan. Contohnya, semakin lama waktu belajar mahasiswa, maka nilai yang diperoleh bisa meningkat. Hubungan seperti ini dapat dianalisis menggunakan regresi. Dalam penelitian sering muncul pertanyaan seperti apakah jam belajar mempengaruhi nilai atau apakah promosi mempengaruhi penjualan suatu produk. Pertanyaan seperti itu bisa dianalisis menggunakan regresi. Secara umum, regresi dibagi menjadi dua jenis, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Perbedaan keduanya terletak pada jumlah variabel bebas yang digunakan dalam penelitian. Regresi linear sederhana digunakan ketika hanya ada satu variabel bebas. Contohnya, jam belajar mempengaruhi nilai ujian. Sedangkan regresi linear berganda digunakan jika terdapat lebih dari satu variabel bebas yang mempengaruhi hasil. Sekarang kamu sudah paham perbedaannya. Analisis datamu sekarang juga. Di dalam regresi, terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas biasanya menjadi faktor yang mempengaruhi. Sedangkan variabel terikat merupakan hasil atau akibat dari pengaruh tersebut. Rumus regresi linear sederhana adalah Terangan rumusnya, Y adalah variabel terikat, X variabel bebas, A adalah konstanta, dan B adalah koefisien regresi. Koefisien regresi menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel X terhadap yang. Jika nilainya koefisien positif, maka hubungan antar variabel bergerak searah. Bingung menganalisis data penelitian? Mari kita kenal dengan analisis regresi. Dalam regresi, hubungan antar data biasanya digambarkan dalam bentuk grafik. Jika garis bergerak naik, berarti hubungan kedua variabel bersifat positif. Namun jika garis menurun, berarti hubungan bersifat negatif. Sebelum melakukan analisis, peneliti harus menentukan topik dan variabel penelitian terlebih dahulu. Peneliti juga perlu menentukan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, atau kuesioner. Makin baik data yang diperoleh, maka hasil analisis juga akan semakin akurat. Kuasai analisis data dan wujudkan penelitian hebatmu. Sukses selalu! Sebelum melakukan analisis regresi, peneliti harus menentukan topik dan variabel penelitian terlebih dahulu. Peneliti juga perlu menentukan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, atau kuesioner. Makin baik data yang diperoleh, maka hasil analisis juga akan semakin akurat.
Dalam penelitian, data menjadikan bagian paling penting karena hasil analisis bergantung pada kualitas data yang diperoleh. Jika data-data yang digunakan tidak sesuai, maka hasil regresiko juga bisa menjadi kurang akurat. Oleh karena itu, peneliti harus memastikan data valid dan dapat dipercaya sebelum dianalisis. Berikut contoh sederhana penerapan analisis regresi. Dari data tersebut terlihat bahwa semakin lama waktu belajar, maka nilai mahasiswa meningkat. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara jam belajar dengan nilai. Melalui regresi, peneliti dapat memperkirakan nilai mahasiswa berdasarkan lama waktu belajar. Dengan begitu, peneliti dapat membuat prediksi dan perencanaan yang lebih baik. Dalam penelitian regresi juga digunakan untuk menguji hipotesis. Sardelota kalau hipotesis nol berarti tidak ada pengaruh. Sedangkan Hautin berarti terdapat pengaruh antara variabel. Dari hasil regresi, peneliti dapat menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Pengolahan data regresi saat ini sudah lebih mudah karena tersedia banyak aplikasi statistik. Langkah pertama adalah mengumpulkan data penelitian. Kemudian data dimasukkan ke dalam aplikasi statistik seperti Excel atau SPSS. Setelah itu dilakukan pengolahan data untuk memperoleh persamaan regresi dan hasil interpretasi. Hasil tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian. Dari dalam dunia bisnis, regresi adalah satu dipersimpangan dan menguntungkan terlibat kualitas. Misalnya, perusahaan ingin mengetahui apakah iklan mempengaruhi penjualan produk. Dengan regresi, perusahaan dapat mengambil keputusan strategi pemasaran yang lebih tepat. Variabel pendidikan atau regresi digunakan untuk meneliti faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Contohnya pengaruh disiplin belajar, kehadiran, dan motivasi terhadap nilai mahasiswa. Hasil penelitian dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Teori bisnis sehingga pendidikan, regresi membantu kita semua membuat keputusan berdasarkan data. Tahukah kamu, data yang tak terlihat di sekitar kita bisa menjadi kunci jawaban banyak hal. Dalam kesehatan, misalnya, kita bisa analisis hubungan antara pola makan dengan risiko diabetes. Atau hubungan frekuensi olahraga dengan peningkatan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dunia bisnis, analisis ini digunakan untuk memprediksi keuntungan dan merencanakan strategi. Sedangkan di pendidikan, kita bisa melihat seberapa besar pengaruh waktu belajar terhadap nilai siswa. Jadi, analisis data bukan sekadar angka. Ini tentang kita, kehidupan kita, dan membuat keputusan yang lebih baik setiap hari. Analisis regresi memiliki banyak manfaat dalam penelitian maupun dunia kerja. Metode ini dapat digunakan untuk memprediksi penjualan, menganalisis nilai mahasiswa, hingga mengetahui pengaruh suatu faktor terhadap faktor lainnya. Karena itu, analisis regresi menjadi salah satu teknik penting dalam statistika penelitian. Metode ini sangat membantu peneliti dalam mengambil keputusan berdasarkan data. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis regresi. Kami berharap materi ini dapat membantu teman-teman memaham konsep dasar regresi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman memahami analisis regresi dengan lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.